Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kami berada di Kota Majenang, tepatnya di Jalan Sutomo, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Kita akan menuju pusat Kota Majenang dan di depan kita lihat perempatan Tugu BRI. Semula ini adalah pertigaan, dikenal dengan pertigaan Wecong. Dulu terdapat tugu pisang. Di sana ada 3 pisang yang melambangkan hasil pertanian terbesar di Kecamatan Majenang. Tetapi sejak tahun 95 bertepatan dengan peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka dan 100 tahun BRI, tugu ini kemudian diganti menjadi Tugu BRI. Kita masuk ke jalan utama menuju Kota Majenang, yakni Jalan Diponegoro. Di depan kita melihat jalan yang luas karena ini merupakan jalan nasional, dan di sebelah kiri kita bisa melihat bioskop Cahaya. Ini bioskop yang melegenda dan tertua di Kecamatan Majenang. Dulu sempat tutup tetapi sekarang buka kembali walaupun kondisinya tidak begitu normal karena penontonnya juga berkurang seiring dengan perkembangan zaman. Di depan kita melihat bangunan Masjid Agung Al-Mujahidin sebagai pusat kegiatan keagamaan di Kecamatan Majenang, dan artinya kita sudah sampai di alun-alun pusat pemerintahan Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Kecamatan Majenang merupakan salah satu kecamatan di daerah perbatasan wilayah barat dengan luas 138 km persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 130.000 orang. Ini merupakan kecamatan tua dan dalam sejarah tercatat Majenang merupakan kota yang sangat bersejarah. Bisa kita lihat di dalam struktur bangunannya, di mana di sana terdapat bangunan pusat pemerintahan, kemudian alun-alun, masjid, dan yang sangat-sangat khas adalah di pojok alun-alun sebelah barat terdapat pohon tua, pohon beringin tua. Ini khas sekali dengan model alun-alun pemerintahan gaya Mataram, karena memang ini Majenang merupakan daerah yang bahkan pada tahun 1831 merupakan kabupaten yang mandiri di bawah Karesidenan Pasir Luhur waktu itu dengan bupatinya Raden Tumenggung Prawironegoro. Tetapi memang Raden Tumenggung Prawironegoro ini tidak lama menjabat sebagai bupati, kurang lebih 4 tahun. Kemudian beliau adalah sosok yang dipersona non-gatrakan oleh kolonial Belanda sehingga dibuang. Menurut catatan bahwa beliau dibuang karena kebiasaan buruk beliau yang suka mabuk-mabuk, tetapi tentu kita tidak bisa percaya begitu saja terhadap kisah ini, karangan ini. Yang jelas karena Majenang dulu awalnya berada di bawah kekuasaan Demak Bintoro, kemudian beralih ke Pajang, maka arah pemerintahannya adalah pemerintahan yang dekat sekali dengan umat Islam, dan bukan tidak mungkin ketika meletus perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, beliau atau Raden Tumenggung Prawironegoro ini merupakan salah satu perwira dari pasukan Diponegoro, sehingga walaupun sudah diberi jabatan sebagai adipati oleh Kolonel De Kock, itu kemudian diberhentikan dan dibuang. Setelah itu Kabupaten Majenang dihilangkan, diganti menjadi Kadipaten Gaya Luhur. Kita sudah sampai di Taman Makam Pahlawan Majenang. Di sini terdapat makam para pahlawan yang berjuang membela negara dari Majenang. Tetapi karena pintu terkunci sehingga kami tidak bisa masuk ke Taman Makam Pahlawan tersebut. Dan inilah Taman Makam Pahlawan Manggalayuda, tempat para pahlawan disemayamkan.
kita akan berjalan kembali ke arah timur, menyusuri jalan Diponegoro, dan inilah pusat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Majenang. Dan di sebelah kiri kita ini dulu merupakan kantor Wedono yang sekarang menjadi UPT Pelayanan Kependudukan. Dan tentu karena Majenang merupakan kota tua sehingga infrastruktur yang ada juga sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Majenang ini juga kota yang bersejarah, sebagaimana tadi ada catatan bahwa sebelum ada Kadipaten Cilacap atau belum menjadi Rehenschaft Cilacap, yang pertama kali ketika Jenderal de Kock ke Banyumas, itu yang diputuskan adalah Majenang merupakan salah satu kadipaten atau salah satu kabupaten bersama dengan Banyumas, Aji Barang, Purbalingga, Banjarnegara, dan yang terakhir Majenang di bawah Karsidenan Pasir Luhur. Kalau bicara Pasir Luhur tentu juga sangat erat dengan sejarah perkembangan Islam, dan kita melihat sejarah kemudian Karsidenan Pasir Luhur juga karena sangat dekat dengan Islam dan sangat mungkin terlibat di dalam perang Diponegoro, maka kemudian dibubarkan dan diganti dengan Karsidenan Banyumas. Inilah pusat pertokoan di kota Majenang yang selalu ramai dan merupakan daerah pusat pertumbuhan di wilayah Cilacap bagian barat. Karena kalau ke barat lagi nanti kita sampai Kecamatan Badarja, Daya Luhur, kemudian berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Sementara di sebelah utara kita mencapai di gunung-gunung. Di sana juga ada tempat bersejarah di mana dulu Jenderal Surono, Jenderal M. Yasin ketika bergerilya melalui tempat-tempat tersebut. Ini di sebelah kiri toko Laksana Komputer Majenang yang sangat terkenal, dan inilah di sebelah kanan dan kiri dipenuhi dengan toko-toko besar. Kita sampai di Taman Kota Majenang yang sangat indah. Taman ini dulunya merupakan pasar yang terbakar, kemudian dibiarkan mangkrak, dan kurang lebih pada tahun 98 dibuat menjadi taman yang indah, tempat masyarakat untuk melepas penat, melepas lelah di taman ini. Di sana terdapat tanaman-tanaman yang indah serta replika binatang purba. Majenang sekali lagi menjadi catatan sejarah, dan Majenang sendiri merupakan kota yang unik. Ada yang mengatakan Majenang itu berasal dari kata mak dan jenang. Mak itu artinya ibu, jenang itu artinya jenang. Konon dulu ada seorang wanita yang memasak jenang atau dodol, kemudian kualinya tumpah dan jenangnya kemudian tumpah. Nah, kemudian sejak itu disebut nama Majenang. Tapi ini hanya cerita rakyat belaka, karena kalau kita melihat nama Majenang itu juga ada di Sragen, tepatnya di Kecamatan Sukodono terdapat desa yang bernama Majenang, di mana di desa itu pernah ditemukan arca Ganesha yang konon sudah sangat-sangat tua. Desa Majenang juga terdapat di Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Artinya apa? Majenang ini yang di Cilacap merupakan salah satu kecamatan, tetapi di daerah lain juga ada desa yang menggunakan nama Majenang. Kalau kemudian ini dikait-kaitkan dengan cerita mengenai Mak Jenang tersebut, nah ini tentu masih membutuhkan penelusuran sejarah. Tapi memang hal ini sudah menjadi cerita yang sangat-sangat di
diyakini dan dipahami oleh masyarakat terutama di kalangan bawah. Kita berjalan lagi ke arah timur dan sudah hampir sampai di ujung pusat keramaian kota Majenang. Ini dia, dari kejauhan nampak swalayan Jogja, dan kita cukupkan di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang zaman dahulu itu hirupnya di Majenang itu peternak jargon, karena memang dari sana Garut Kaca itu coba tahu dulunya bikin dodol, bikin dodol, cuma kan kacanya di karena itu dilempar lah, ditendang gitu, jadi tumplek adanya di sini, katanya di sana. Di mana yang di sana itu? Sana Gunung Katel. Gunung apa namanya? Gunung Katel. Ya, di sana adalah Gunung Katel yang konon merupakan Seperti Katel. kuali ketel atau kuali yang dibuat untuk membuat benang dan ditendang oleh Itulah Gunung Kaca. Gatot Kaca. Ya. Jadi tumpleknya Ya. Kita lihat dari kejauhan memang bentuknya seperti katel yang tengkurap. Iya. Kalau itu katanya di sini dodolnya tumplek di sini. Jadi sor itu ibaratnya gitu katanya. Oh, tumpahannya di sini.